Shalom, kembali lagi berjumpa dengan saya dalam renungan hari ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tema kita, prinsip mengatasi stres atau tekanan. Apakah saudara pernah mengalami stres? Ataukah saat ini sedang mengalami stres atau tekanan? Masing-masing kita pasti pernah memiliki pengalaman. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi oleh seseorang akibat adanya berbagai tekanan. Tekanan itu bisa dari dalam diri atau bisa juga dari luar. Pada dasarnya kita semua mengalami stres, namun tingkatannya yang beda-beda. Jikalau kita tidak dapat mengatasi stres dan akhirnya berkepanjangan, ya stresnya berkepanjangan, maka hal itu dapat menyebabkan denyut jantung semakin meningkat, pernafasan bisa lebih cepat, otot menegang, dan tekanan darah semakin naik atau tinggi. Hal ini tentu bisa berdampak negatif kepada kesehatan tubuh, pasti akan melemahkan sistem imun tubuh. Secara psikis, maupun secara rohani juga tentu akan mengalami gangguan yang mengakibatkan hubungan atau relasi vertikal maupun horizontal bisa menjadi terganggu. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca kitab-kitab Injil, Yesus di dalam masa hidupnya, dalam pelayanannya, terus-menerus berada dalam tekanan. Ada banyak tuntutan yang tentunya melelahkan. Dia terus-menerus diusik oleh para pengkritiknya. Kesalahannya dicari-cari agar dia dapat dijatuhkan ke pengadilan. Namun demikian, Yesus tetap tinggal dalam kedamaian sekalipun berada di dalam ketekanan. Nah, bagaimana dapat mengatasi stres atau memanage stres itu? Ada yang pertama, prinsip identifikasi. Ini prinsip pertama. Identifikasi artinya kita harus mengenali diri kita secara benar. Belajar dari kehidupan Yesus Kristus, dia sungguh mengenali dirinya dan mengidentifikasi diri dengan berkata, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik, dan seterusnya. Yesus tahu siapa dirinya. Maka kita juga perlu mengenali diri kita dengan benar. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah hamba. Kita adalah murid Kristus. Banyak orang stres karena tidak jujur dengan dirinya. Dia memakai topeng. Dia menjalani kehidupan yang berpura-pura. Menjalani kehidupan ganda. Lain di luar, lain di dalam. Lain di rumah, lain di gereja. Lain lagi di pesta dan seterusnya. Jadi ini perlu prinsip identifikasi. Kita mengenali diri kita. Yang kedua, prinsip dedikasi. Prinsip dedikasi yakni mengetahui siapa yang akan kita senangkan. Ketika Yesus datang ke dunia, dengan tegas dia berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Artinya dia tidak bisa menyenangkan dirinya sendiri, atau juga menyenangkan semua orang. Tetapi dia harus tetap menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapa yang sudah mengutusnya. Jikalau kita tidak menyenangkan Allah, maka kita bisa jatuh dalam 3 hal. Pertama, takut kritikan. Kita khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan mengenai kita. Jadi itu juga bisa membuat stres. Berikutnya bisa terjadi kompetisi. Kita khawatir kalau ada orang lain yang melampaui kita. Dan akhirnya bisa konflik karena kita merasa terancam saat orang lain tidak sependapat dengan kita. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya stres.
Tetapi jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka fokus kita bukan lagi kepada ego kita. Kita tidak lagi menyalahkan orang lain atau menganggap mereka sebagai lawan atau kompetitor, melainkan sebagai mitra dan motivator. Nah, ini yang kedua, prinsip dedikasi. Yang ketiga, prinsip penataan prioritas. Penataan prioritas yakni mengetahui apa yang ingin kita capai. Yesus berkata, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yohanes 8 ayat 14. Kita harus memilih dan menetapkan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Jika tidak, ya maka kemungkinan orang lain atau dunia akan mengisi hidup kita sehingga kita lupa prioritas. Kita bisa bekerja sepanjang hari tetapi tidak mencapai sesuatu. Kita hanya berputar-putar dalam kesibukan tanpa produktivitas. Kita bisa berada dalam lingkaran kesibukan tanpa menghasilkan apapun. Yang ada adalah tekanan atau stres yang semakin bertambah-tambah. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki prinsip seperti Yesus, mengetahui apa yang akan dicapai, mengetahui apa yang terpenting di dalam hidup ini. Yang keempat, prinsip konsentrasi. Prinsip konsentrasi yaitu fokus pada sasaran. Tidak mudah untuk dapat mengatasi stres, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita perlu konsentrasi atau fokus. Yesus selalu mengawali segala sesuatu dengan doa. Maka jangan berbelok dari agenda yang sudah direncanakan. Jangan menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Pengaruh atau gangguan dari luar tidak membuatnya menjadi gusar atau stres. Nah, seringkali kita terganggu oleh karena kita tidak sanggup, tidak berfokus kepada sasaran utama kita. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi stres? Maka mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita perlu identifikasi, menggali diri dengan benar. Perlu dedikasi kepada siapa kita mengabdi, siapa yang kita senangkan. Penataan prioritas dan konsentrasi pada sasaran. Maka mari kita mengawali dengan doa dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita pada pimpinan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Itu sebabnya dia berkata, marilah kepadaku kami semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan rest, ketenangan kepadamu. Dia adalah pelepas stres. Dia dapat mengubah hidup kita jika kita memiliki hubungan yang baik dengan dia. Kiranya Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau kiranya menolong kami supaya kami dapat menerapkan firman-Mu. Kami dapat menguasai diri kami. Kami dapat mengatasi tekanan stres yang mungkin kami hadapi dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kami terus belajar dari kehidupan Yesus dan terus bersandar kepada Tuhan yang sanggup memberikan kami kelepasan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.